day 2 in New Orleans. So we'll actually want to go somewhere like visiting something that place, so we can be cursed as well. You sure? Yes. That's not what I want. Yes, you are. And we want to go to this house. It's actually historic house. The name is Madame LaLaurie Mansion. Madame LaLaurie. Seperti apa hari kedua di New Orleans? It's gonna be fun. I hope. Lurus saja. Dia ada di depan situ. Kalau tidak salah dia itu seorang bangsawan ya, keturunan Prancis. We know that. Such a rough night. Dan jadi dia bangsawan, terus dia ingin muda gitu, jadi dia ngebunuh banyak pelayannya yang masih perawan, mungkin bukan perawan juga sih, tapi memang masih muda-muda gitu, dan minum darahnya gitu supaya muda. So let's see ya. What you guys talking about? That is a cool house. See that flag? Itu tandanya benderanya gay ya. Entah dia mendukung atau orang yang tinggal di situ adalah gay. Oke. Dan gue udah agak telat guys. Maksudnya ini orang ini nggak aku. Where are we supposed to go next? Just go straight. You sure? We're on Barrack Street. True. Nah ini dia rumahnya Madame LaLaurie itu guys. Aslinya 2 lantai tapi sama pemerintah dibangun menjadi 3 lantai. Semenjak Madame LaLaurie, rumah ini berganti-ganti pemilik. Bahkan Nicolas Cage pernah membeli rumah ini guys. Untuk lebih detailnya tonton deh American Horror Story. Ada cerita khusus tentang Madame LaLaurie ini di series itu. Pokoknya nih cewek kejam banget deh. Rumahnya kelihatan kecil tapi sebetulnya gede banget. Di rumah ini ditemukan banyak sekali tulang belulang atau korban-korban yang masih hidup tapi sudah parah sekali kondisinya. Ada yang mulutnya sampai dijahit dalam keadaan hidup-hidup. Gila ya. I like all the porch, the balcony that they have. Yeah. So cute. So cute. Especially the skeletons. Yeah. Look at the skeleton, guys. Yeah, we ended up taking photo with all these skeleton. Look at this. I look so fat today. It's okay. Karena liburan boleh makan sebanyak-banyaknya, so that's okay. That's okay guys. Oke, kita nih berjalan tanpa tujuan sebenarnya. Nggak jelas mau kemana. Sebetulnya sangat ingin pergi ke mall, tapi my husband doesn't want it. Can we go to the mall? No. Aww. There are so many good attractions there. You have disappointed me after we come to the Madame LaLaurie. Well, we always can go to the... You're going on a ghost tour tonight, alright? Yeah, we need to buy the ticket. Chill the fuck out. We need to buy the ticket. Or book the ticket. It's quite cold. Jadi ini sekarang 10 derajat Celcius. And Jazz Museum, dude. It's huge. Oh ya, ini Jazz Museum. It's huge. Okay. First of all, you need to be a musician. No, you don't. Ini tempat parkir motor, I need guys. a good photographer and I can do that. Like that. Oke, tangan gue udah mulai beku. Jadi, lihat udah merah gini. Selesaiin aja katanya Sophie. Oke deh ya. Hello. Karena kita nggak tahu mau kemana, kita putuskan untuk stop di restoran
Asia, nggak bisa dibilang Cina, walaupun sebetulnya Mr. Zeng itu biasanya Cina, tapi ini dia jual banyak hal kayak Thai, Chinese, ya, jadi mix between Thai and Chinese, which is not very often. Kita baru masuk ke situ tadi, cuma lupa bikin videonya. Dan itu toko sangat itu toko sangat terkenal dengan award winningnya. Ada banyak sekali. Sorry, gue pakai masker ya, jadi suaranya nggak jelas gitu. This is Joan of Arc. Joan of Arc? Look, yeah, Joan of Arc. Made of Orleans, 1412 1431. A gift from the people of France to the citizen of New Orleans. That is awesome. Look. Wow. Joan of Arc ini diakui oleh Gereja Katolik Roma sebagai orang suci. Ia sempat menyamar menjadi pria, memimpin pasukan untuk merebut kota Paris dari kedudukan Inggris. Lalu dia mati dengan dibakar hidup-hidup, guys. Yang dinanti-nantikan akhirnya datang juga, abis puter-puter nggak jelas. Suamiku ngajak aku ke pusat turis dan kita booking ghost tour untuk berdua karena dia malas ikutan. I'm so excited banget karena ini pertama kalinya aku ikutan ghost tour berdua sama anakku. Lagi seru banget karena kita sama-sama suka hal-hal yang kayak gini ya. What is this? Wedding. Oh, wedding? Tepat sebelum berangkat ikutan tour ada parade keliling-keliling orang nikahan, guys. Persis kayak di Indonesia kalau di tradisi Betawi gitu. Hello. Dan sekarang kita lagi nunggu turnya kita untuk melihat bangunan berhantu. Startnya jam 8, let's see ya. Kalau misalnya bisa di videoin, aku akan videoin, oke? Nggak ada rasa takut sih. Kamu ada rasa takut nggak? Karena ada rasa takut. Oke, good. Ngikutin tour, guys. Jadi tour hantu ini jalan kaki beramai-ramai dipandu oleh satu tour guide. Kita akan mendatangi sekitar 7 gedung yang pernah terjadi penampakan gitu loh. Aku sempat berpikir ini bakal seru karena kita akan masuk ke gedung, terus habis itu merhatiin gedung itu dalam kegelapan karena ini jam 8 malam ya. Ternyata tidak, kita hanya ngelihat gedungnya dari luar. Nah, kita sampai di rumahnya Madame Lalaurie. Si tour guide-nya ini lagi ngejelasin sejarah rumah ini. Jadi singkatnya si Madame Lalaurie ini jahat banget, manusia tapi iblis yang melakukan penyiksaan terhadap budak-budaknya. Dan rumah ini menjadi saksi kekejamannya dia. Banyak hantunya, so pasti. Lalu ini juga gedung hotel tua yang terkenal orang sering banget ngelihat apparition di sini atau hantu. Saking aktifnya tuh hantu, katanya seminggu sekali ada aja orang cerita pernah ngelihat hantu di situ. Nah, yang di sebelahnya adalah hotelnya Andrew Jackson. Itu juga terkenal berhantu. Hantunya anak kecil gitu. So apparently he has enough of a resemblance to Andrew Jackson because of the name of the hotel. People just make that assumption. Tipsnya kalau mau ngikutin ghost tour ini, kalian harus mengerti bahasa Inggris dengan fasih ya. Kalau enggak roaming terus dan jadi nggak menyenangkan karena dia ceritanya sebetulnya seru banget. Gedung berhantu berikutnya adalah sebuah restoran namanya Tableau. Ulah hantu di sini bahkan terekam dan ada di YouTube loh guys. Aku juga harus bilang aku happy karena aku sekilas ngelihat penampakan itu berupa kayak asap putih ya, bentuknya orang, tapi cuma sebentar, sayangnya nggak ketangkep di kameraku. Serius, aku nggak bohong, aku sumpah. Sama seperti anakku, aku juga skeptis sama hantu. Aku nggak terlalu takut dan aku nggak pernah punya pengalaman yang aneh-aneh. 1-2 kali mungkin dalam hidup, dan ini juga aku hitung sebagai pengalamanku bertemu dengan hal-hal unknown yang bisa dihitung hanya dengan 1 tangan aja. Terus walaupun aku skeptis dan gak peduli sama hantu, mau ada kayak mau enggak, aku gak terlalu takut.
Tapi aku seneng dengerin cerita-cerita hantu, seneng banget. Karena ningkatin adrenalin kan. Lanjut lagi kita jalan, kali ini ke daerah gereja ya. Ya biasalah, biarawan sering kelihatan mondar-mandir naik turun gereja ini, gitulah ceritanya tentang gereja ini. Lalu di belakang gereja ini ada gang yang dulunya itu tempat mangkalnya para bajak laut atau pirates. Nah, ya seperti biasa ada lagi hantu tentang pirates. Tapi sampai di titik ini aku udah mulai agak jenuh, udah mulai skeptis. Aku cuma pengen dengerin si Madame Lalaurie itu sih sebetulnya. Jadi udah cukup. Cerita hantu yang lainnya tuh kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi katanya kalau mau ngelihat hantu biarawan ini, kalian harus datang pagi-pagi jam 4. Dia selalu kelihatan di jendela atau di altarnya gereja atau bahkan di luar gitu. Sophie sempat bilang, ayo mah pagi-pagi kita lihat sebelum pulang ke rumah, tapi udah males. Oke, kita masih tur bus dan di belakang kita nih ada apa sih? Church yang sangat Nggak terlalu mengerikan sih, nggak terlalu mengerikan, tapi ada hantunya gitu loh. Terus habis itu di sini ada park gitu. Semakin jalan jauh ya, makin kerasa bahwa ini nih kayak bukan di Amerika gitu loh. Ini kayak di Eropa, di Spanyol atau di Itali atau di Perancis itself gitu. Dan apa ya namanya ya? Lihat deh, homeless tuh. Kasian ya. Lihat nggak kalian? Ya, oke. So, dan ternyata memang sejarahnya seperti itu. Jadi awalnya itu ini adalah milik Prancis ya. Jadi sebelum Amerika itu ada, ini adalah milik Prancis. Terus pindah ke Spanyol, lalu pindah lagi ke Prancis, lalu dibeli sama Amerika. So the Cabildo served as a prison for years. This alley has had different names through the years. Ini adalah tour di gedung yang terakhir ya. Dia basically jelasin tentang pirates dan asal-muasal kepercayaan voodoo atau agama voodoo itu. Yang sebetulnya nggak melulu tentang menyakiti orang ya. Jadi mereka itu punya kepercayaan bahwa manusia itu bisa telepati dengan manusia lain gitu. Ya, it's just Jesus. So, kita harus jalan ke sana, Sof. Nah, jadi ya memang kota ini unik sih, bener-bener kota turis dan somehow it reminds me of Bali, Seminyak gitu. Lihat deh, so sexy. That's Asian, maybe not. Yeah, look at that, tiara. That's tiara from my. Oke, di sini tuh kita tersesat sebetulnya. Tapi ya nikmatin aja, seru loh. Ini udah jam 11-an. Dan aku janjian sama suamiku untuk ketemu di sebuah cafe, tapi nggak ketemu. Akhirnya kita pulang aja, untungnya bawa handphone kan, jadi ada GPS menuju ke hotel. Ini banyak sekali di Venesia. Kayak gitu-gitu tuh. Dasar manusia tukang shopping ya. Jadi walaupun kesesat pun nggak ngerasa tersesat, ke distract aja sama toko-toko di sekitar sini. It's so cute. The city is so cute. Let's go. Aduh, kangen banget. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Hello. Akhirnya turnya selesai. Dan kita kedinginan tuh. Tangannya sampai merah banget. Ya, Sofi. But kotanya aman sih. Jalan malam-malam jam 10 kayak gini gak apa-apa. Udah susah ngomong karena dingin banget. 10 derajat Celcius guys. Kita sini jualan yang anget nggak? Kita bisa bikin kopi nanti di itu. Coba, right? Okay, that's our hotel. See you.
This is me makan. Bruh.